Bicara perubahan pelatih tentu membutuhkan penyesuaian kembali, baik hubungan dengan pemain maupun skema permainan. Lalu pendekatan seperti apa yang harus diambil oleh seorang Patrick Kluivert dalam menangani timnas Indonesia? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat malam Bung Kesit. Selamat malam Mbak Nitya. Move on sudah pasti, tapi kalau kita bicara menyongsong masa depan begitu ya, pengennya kan tetap positif. Kalau Anda melihat sebenarnya apa saja nilai plus yang dimiliki oleh seorang Patrick Kluivert asal Belanda ini ya, dalam menangani pemain-pemain, naturalisasi, tapi juga jangan dilupakan pemain-pemain lokal? Iya, iya, terima kasih. Jadi kalau kita mau bicara nilai plusnya atau nilai tambahnya dengan hadirnya Patrick Kluivert, tentunya memberikan menurut saya bisa memberikan semangat baru ya untuk para pemain timnas yang memang mayoritas diisi oleh pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang lahir dan besar di Belanda ya, sebagian besar lahir dan besar di Belanda. Dengan pelatih yang juga berasal dari Belanda, apalagi juga kita tahu Patrick Kluivert memiliki nama besar saat menjadi pemain ya. Walaupun memang dalam sisi karir kepelatihan dia sebagai seorang manajer atau pelatih memang belum mentereng ya, tapi paling tidak nama besar Kluivert ini bisa membuat para pemain Indonesia akan semakin tertantang begitu ya untuk bisa menunjukkan kelasnya. Kalau sekarang masyarakat berharap Patrick Kluivert bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026, ya saya pikir ini memang menjadi sebuah tuntutan yang wajar sih ya, di saat dia hadir menggantikan pelatih sebelumnya Sinteyong yang sebenarnya juga sudah mencatatkan hasil yang menurut saya sangat signifikan ya bagi sepak bola Indonesia, walaupun belum memiliki gelar juara, tapi paling tidak dengan naiknya peringkat Indonesia, kemudian lolosnya Indonesia sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ini menunjukkan bahwa STY memang sudah menanamkan sebuah Fondasi ya. akar yang iya, fondasi yang cukup kuat untuk kemudian diteruskan, dikuatkan lagi oleh pelatih baru penggantinya Patrick Kluivert. Kalau tadi naturalisasi, kemudian pemain naturalisasi diuntungkan begitu ya, karena kan bicara mengenai komunikasi, Iya, mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau betul. kita tantangannya adalah adaptasi, ini kan bulan Maret ya, tandang ke Australia gitu. Iya. PR-nya apa saja menurut Anda bagi Kluivert? Iya, menurut saya sih yang paling penting bagi Patrick Kluivert adalah bagaimana kemudian dia memoles kekurangan-kekurangan yang masih ada di tim nasional Indonesia sepeninggalan Sinteyong ya. Yakni? Tadi saya katakan dia beruntung karena 90% pemain-pemain timnas yang akan dia latih kan pemain-pemain yang memang jebolan dari klub-klub Liga Belanda ya, yang sistem pembinaannya itu sudah begitu tertata rapih ya, ketika para pemain muda Belanda kemudian dibentuk untuk menjadi tim nasional dan pelatihnya juga berasal dari Belanda. Saya pikir sistem itu sudah akan bisa dijalankan nantinya ya, tinggal mungkin menyamakan persepsi, kemudian juga menjalin chemistry lebih cepat lagi, sehingga upaya Patrick Kluivert untuk bisa meningkatkan performa tim nasional Indonesia ini bisa lebih cepat ya. Ada waktu 2,5 bulan setidaknya, ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan. Bukan cuma para pemain naturalisasi aja, tapi juga ini tantangan buat pemain-pemain asli Indonesia yang saat ini juga berada di skuad timnas ya. Dan pemain-pemain lainnya lah yang mungkin belum sempat terjaring tapi atau namanya pernah masuk dalam radar Sinteyong, mungkin bisa meningkatkan lagi performanya di kompetisi untuk kemudian bisa bersaing untuk masuk ke tim nasional. Jadi kalau dikatakan apa sih yang bisa dikatakan ini menjadi PR begitu ya, atau hal-hal yang tidak sempat dilakukan STY, nah sekarang ini seharusnya bisa dilakukan oleh Kluivert? Iya, saya pikir ini ada waktu yang cukup panjang tadi saya katakan ya. Dia bisa berkeliling ya. Selama ini ketika Sintayong menjabat sebagai pelatih tim nasional jarang dilakukan ya. Walaupun beberapa kali dia sempat juga terlihat di stadion-stadion di Indonesia menyaksikan Liga 1, tapi frekuensinya sangat sangat sedikit. Jadi hunting pemain ya? Kita berharap nanti iya untuk memantau pemain-pemain Indonesia yang mungkin dari kacamata Patrick Kluivert bisa saja ada yang pantas untuk direkrut masuk ke dalam jajaran tim nasional. Jadi saya pikir ini juga tantangan buat pemain-pemain Indonesia yang saat ini berkiprah di Liga 1. Kalau bicara mengenai jangka pendek
yang bisa dipertahankan oleh Kluivert? Karena kan tadi ada beberapa juga yang mengatakan bahwa ya kita pengennya tetap golnya tetap menang begitu ya. What works and what's not. Apa yang sebaiknya tetap dipertahankan oleh seorang Kluivert tapi juga memberikan ruang bagi pelatih baru begitu ya untuk tetap ya memberikan sentuhan ya, sentuhan ala atau khasnya. Iya, ya saya pikir kalau dari sisi non teknisnya ya, yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ke depan nantinya ketika dia mengumpulkan para pemain adalah ya mengingatkan kembali bahwa persaingan belum berakhir. Ya ada tuntutan yang lebih tinggi lagi dari sekedar Indonesia lolos ke fase ke putaran keempat misalnya seperti itu ya. Masyarakat ketika terjadi pergantian pelatih adalah ingin melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Wajar ya. Gitu. Iya, dan ini sesuatu yang wajar ya. Tinggal bagaimana kemudian waktu yang ada ini betul-betul dioptimalkan oleh Patrick Kluivert. Pasti dia sudah menganalisis lah ya bersama dua asistennya, Danny Lanza dan juga Alex Pastor, apa saja kekurangan-kekurangan yang ada di tim Indonesia ya. Tentunya dihubungkan dengan kesiapan untuk menghadapi pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia ya, menghadapi Australia, Bahrain, kemudian China, dan juga Jepang. Oke, terima kasih Bung Gesit sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bung. Terima kasih Mbak Nitya, malam.